Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Persaudaraan Alumni atau PA212 tetap menggelar aksi super damai pada Kamis 2 Desember di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, meski tak mendapatkan izin dari kepolisian. Aksi yang dihadiri sekitar 500 orang ini juga tak mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gelaran itu juga dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penularan varian baru COVID-19. Terkait dengan aksi ini, Polda Metro Jaya melakukan skema pengamanan dan pengalian arus, termasuk di kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat. Penutupan kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat mulai dilakukan sejak Kamis dini hari hingga pukul 9 malam. Akses masuk kawasan Monas maupun Patung Kuda ditutup menggunakan kawat berduri, water barrier, serta blokade berlapis. Saat masa mulai bergerak, sejumlah aparat gabungan TNI Polri berupaya untuk menghalau dan meminta untuk kembali pulang. Tindakan ini juga sempat mendapatkan protes dari sejumlah peserta aksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangannya pada Kamis siang mengatakan, kepolisian tak akan memberikan sanksi bagi peserta atau penyelenggara. Meski begitu, sempat beredar kabar bahwa ada belasan orang yang diamankan oleh polisi saat aksi super damai ini. Menanggapi hal ini, Zulpan menegaskan pihaknya hanya memberikan teguran pada sekelompok orang agar tidak mendekat ke kawasan Patung Kuda. Zulpan juga menegaskan polisi tak pernah mengeluarkan izin apapun terkait acara ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mewanti-wanti akan memberikan sanksi bagi panitia dan peserta apabila tingkat menggelar aksi. Kegiatan reuni 212 ya Polda Metro sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan bahwa Polda Metro sampai dengan hari ini, tanggal 2 hari ini, tidak mengeluarkan izin. Jadi tidak ada izin kegiatan 212 reuni yang dilakukan di wilayah Polda Metro, khususnya di Patung Kuda, ya tidak ada. Jadi kalaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang masih memaksakan untuk melakukan kegiatan itu, maka akan ada sanksi pidana nanti. Siapa ya? Gedung cyber di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis 2 Desember sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Imbas kebakaran, layanan internet dan web hosting mengalami gangguan. Dalam peristiwa ini, 2 orang dinyatakan tewas. 2 orang tersebut atas nama Seto Fahruddin, berusia 18 tahun, dan Redzwan Kadafi, berusia 17 tahun. Diduga keduanya tewas karena menghirup asap kebakaran di lantai 3 gedung. Disebutkan bahwa korban merupakan teknisi. Dilaporkan pula sejumlah karyawan sempat terjebak di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 22 unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api muncul dari lantai 3 gedung cyber, tepatnya di ruang server. Penyebab kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik.
Kecelakaan bus Transjakarta kembali terjadi. Sebanyak satu unit bus Transjakarta menabrak pos polisi di Kesimpang PGC Jakarta Timur pada Kamis 2 Desember sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Insiden ini terjadi saat bus melaju dari arah Harmoni. Dalam peristiwa ini, satu orang mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban merupakan petugas Transjakarta. Sementara itu, kendaraan mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Kasatlantas Wilayah Jakarta Timur, AKBP Edi Surasa mengatakan, pemeriksaan dilakukan oleh Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Disebutkan bahwa kecelakaan tunggal ini terjadi akibat dongkrak yang menggelinding dan menimpa pedal gas. Alhasil pengemudi hilang kendali dan kendaraannya menabrak pospol hingga hancur. Dugaan terkait kelalaian manusia pun masih didalami oleh polisi. Sopir bus Transjakarta tersebut kini juga telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sebanyak 2 sosok terduga teroris saat ini tengah menjadi target dari Densus 88. Disebutkan bahwa penangkapannya nanti akan menggegerkan masyarakat. Hal ini lantaran keduanya merupakan sosok yang terkenal dan eksis di televisi. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Bagian Bantuan Operasi atau Kabag Banops Densus 88 Polri, Kombes Pol Aswin Siregar. Aswin menjelaskan bahwa tidak ada yang meributkan status atau jabatan yang bersangkutan. Pasalnya penangkapan yang dilakukan Densus 88 murni dilihat dari adanya tindakan terkait terorisme. Yang menambahkan penangkapan juga berdasarkan bukti yang telah dimiliki oleh Densus 88. Sementara itu peneliti Ruang Ngobrol, Karis Hadirin mengaku tak heran bahwa memang ada nama atau sosok populer yang akan diangkut oleh Densus 88. Pasalnya dari informasi jaringan JI yang diterimanya, nama-nama besar yang terlibat sejak lama memang cukup banyak dan datang dari akademisi hingga politisi. Ia lantas menduga sosok populer yang dimaksud oleh kepolisian adalah pengamat atau akademisi. Kemudian sosok kedua adalah seorang politisi. Keterlibatan mereka pun ditengahi sudah sejak lama, bahkan diduga sebelum kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok terjadi. Karis menyebut bahwa nama-nama ini mempunyai dua kaki, yang mana satu sisi sebagai pejabat yang memiliki otoritas, kemudian sisi lain mengarah pada JI. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Karis mengatakan beberapa nama besar ini juga kerap bermunculan di televisi dan menjadi media darling. Selain itu, mereka diketahui berasal dari oposisi dan terlibat aktif dalam demonstrasi persaudaraan alumni PA 212. Nanti mungkin kita tidak mau berandai-andai bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi nih orangnya gitu ya. Karena kita makin naik ke atas, kita sudah jauh dari yang tangan yang dulunya berlumuran lumpur dengan darah gitu ya, yang bagian meledak-meledak, bagian nyerang-nyerang.
Sekarang kita naik ke atas ke bagian otak strategi tadi, seperti pendanaan dan sebagainya. Yang jelas tindakan Densus dalam setiap penegakan hukum berusaha untuk mengikis, membuka, mengungkap dan melemahkan, sehingga kita harapkan memang ini akan bisa kita tuntaskan dibandingkan dengan memang prosesnya akan panjang kalau kita bandingkan dengan perkara-perkara pidana biasa yang selesai dalam hitungan misalnya 1 tahun ya, ataupun dari setahun. Ini akan terus berkelanjutan. Terdakwa kasus KDRT psikis Valencia alias Neng Silim yang sempat dituntut 1 tahun penjara kini divonis bebas. Vonis ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada Kamis 2 Desember. Majelis Hakim menyatakan bahwa Valencia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan KDRT sesuai dakwaan jaksa sebelumnya. Valencia sebelumnya didakwa dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf B Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Selama persidangan, Valencia menjelaskan fakta kondisi rumah tangganya. Menurut hakim, fakta-fakta tidak mendukung tuduhan perbuatan KDRT psikis yang didakwakan terhadap terdakwa. Menanggapi vonis ini, perempuan 45 tahun itu langsung menangis. Ia pun langsung dipeluk oleh kakak perempuannya. Selama sidang, Valencia juga didampingi oleh anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Dalam keterangannya, Valencia juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat yang telah mendukungnya. Ia mengaku lega atas putusan hakim tersebut. Sebelumnya, kasus antara Valencia dengan suaminya menjadi sorotan publik. Pasalnya, Valencia dituntut 1 tahun penjara setelah memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Kasus ini juga sampai membuat Kejaksaan Agung RI turun tangan. Telah memeriksa segala aspek dengan memperhatikan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum serta penegakan asas equality before the law dalam perkara hukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan, maka tidak perlu ada perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka terhadapnya harus diberikan hak dan kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasangan suami istri di Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan jadi tersangka setelah tega menghabisi nyawa anak kandungnya. Pemicunya yakni pelaku kesal sang anak yang mengalami autisme itu kerap buang air besar sembarangan. Kedua pelaku yakni Aan Aprizal berusia 33 tahun dan Samsidar berusia 29 tahun. Ibu korban nekat menganiaya putranya yang masih berusia 11 tahun itu dengan menendang alat vitalnya beberapa kali. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 24 November di kediaman mereka di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, tersangka juga menganiaya korban dengan menggunakan selang dan gayung untuk memukulinya. Akibatnya, sekujur tubuh korban mengalami luka memar dan juga sobek. Mirisnya, korban ditinggalkan seorang diri di rumahnya hingga diketahui warga setempat. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tidak tertolong.
Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman seumur hidup. Nyesel nggak kamu sekarang? Hah? Nyesel? Nyesel ya? Anak kamu ada berapa sebenarnya? Ada berapa anak, Pak? 3 sekarang. Hah? 3. Ini anak keberapa ini? Itu anak berapa? Anak pertama ini. Itu memang itu ada Dua kelainan ikut dari jauh? kecil ya. Anak Nah itu. sekolah apa mana? Tapi kalau ditanya Normal ya? BAB ni mana? Tahu dia di WC ni. Tahu. Di WC. Hmm. Itu ibu Tapi apa? masih ngecer. Ya, tapi Ibu- tahu tuh anak ibu autis atau ada kelainan tuh pernah dibawa ke ini ya? Kan baru buat dia rumah sakit. Apa kata rumah sakit? Memang ada kelainan. Apa nama kelainannya? Autis. Autis anaknya. Memang dari kecil itu ya. Ibu apain, Bu, sampai meninggal, Bu? Ditendang alat vitalnya. Oh. Selain itu pakai alat nggak, Bu? Ngandungnya, Bu? Tidak. Sering, Bu, ya itu, Bu, ya? Masa aku gebukin dia? Hari kejadian itu lah. Tanggal 24 itu lah. Sering gebukin dia waktu selama dia hidup, Bu? Sering. Sering. Sekali. Ya. Sehari Alasannya? berapa kali, Bu? Sekali sehari. Sekali sehari kamu pukul? Oh, tiap hari pasti mukul, Bu, ya? Berapa tahun anaknya bu? 11 tahun. 11 tahun anaknya, umur anaknya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga sekarang sama siapa? Sama neneknya. Sama neneknya. Apa? Terus sempat ribut dengan suami, enggak? Enggak pernah. Kesal dia BAB, terus dikeluk masuknya mulut gitu lah. Masuk ke mulut dia. Hmm. Nah, ini udah ke belakang itu. Beberapa waktu lalu warganet dibuat geram dengan adanya gugatan yang dilakukan seorang PNS kepada ibu kandungnya di Takengon, Aceh Tengah. Gugatan tersebut terkait dengan harta warisan. Dalam informasi terbaru, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon memutuskan bahwa gugatan tidak diterima. Pembacaan putusan itu dilakukan pada Selasa 30 November di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Takengon. Saat dikonfirmasi, Humas PN Takengon, Fadli Maulana, membenarkan terkait putusan hakim tersebut. Menurut Fadli, alasannya lantaran adanya kesalahan formil dari gugatan yang dilayangkan sang anak yakni Asmaul Husna. Putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan bukan ditolak. Dijelaskan oleh Fadli, jika ditolak artinya sudah dipertimbangkan pokok perkaranya. Tetapi jika tidak dapat diterima berarti ada cacat formil pada gugatan. Seperti diberitakan sebelumnya, oknum PNS bernama Asmaul Husna menggugat ibu kandungnya, Kausar, dan 4 saudaranya. Bahkan sang oknum PNS itu juga meminta orang tua serta saudaranya untuk pergi dari rumah yang disengketakan. Rumah tersebut merupakan harta warisan dari suami Kausar yang sudah meninggal dunia.
Penetapan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E rupanya menuai polemik. Polemik ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Langkah Ahmad Saroni ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Formula E dinilai bermuatan politis. Selain itu, jabatan ini dinilai dapat membahayakan posisi Presiden Joko Widodo. Sekjen DPP PSI, Dea Tungga Esti, dalam keterangannya pada Selasa 30 November lalu mengatakan ajang balap ini masih memiliki persoalan yang membelit. Utamanya yakni dugaan korupsi yang saat ini tengah diselidiki oleh KPK. Untuk itu pihaknya mendesak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk meminta Ahmad Saroni melepas jabatannya. Dikatakan Dea, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi antara PSI dan Partai Nasdem. Menurutnya, tidak ada yang salah jika PSI mengingatkan Partai Nasdem. Di sisi lain, Saroni membantah dirinya melibatkan Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Formula E. Ia beralasan tujuan menghadap Presiden Jokowi bukan untuk melibatkannya, namun melaporkan lokasi sirkuit tempat Formula E digelar. Ia juga menegaskan penyelenggaraan Formula E keseluruhan akan dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, IMI, dan juga Jakpro. Baru-baru ini hubungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Ketua MPR RI Bambang Susatyo tengah jadi sorotan. Pasalnya Bamsud menilai bahwa Sri Mulyani tidak menghargai lembaga yang dipimpinnya. Hal ini imbas dari beberapa undangan terhadap Menko yang selalu batal dihadiri tanpa alasan jelas. Desakan agar Sri Mulyani mundur juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Fadel menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Padahal jumlah pimpinan MPR RI saat ini sebanyak 10 orang, bertambah dari sebelumnya hanya 4 orang. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani telah membuka suara melalui akun Instagramnya pada Rabu 1 Desember. Terdapat beberapa poin yang ia tuliskan di kolom keterangan. Poin pertama, Sri Mulyani mengatakan tak menghadiri rapat pada 27 Juli 2021 lantaran bersamaan dengan rapat internal Presiden. Kehadirannya dalam rapat MPR diwakilkan kepada Wakil Menteri. Sedangkan ketidakhadirannya pada rapat 28 September 2021 lantaran bersamaan dengan rapat Banggar DPR yang membahas APBN 2022. Kemudian pada poin kedua, Sri Mulyani menjelaskan soal anggaran MPR yang menjelaskan seluruh anggaran KL harus disusun ulang dan difokuskan ke 4 tujuan dalam rangka menghadapi COVID-19 varian Delta. Anggaran difokuskan pada bantuan penanganan COVID-19, akselerasi vaksinasi, serta pelaksanaan PPKM level 4. Selain itu juga difokuskan pada bantuan rakyat miskin, subsidi upah pekerja, bantuan UMKM, hingga bantuan kepada mereka yang tidak bisa bekerja selama PPKM level 4. Selanjutnya pada poin keempat, Sri Mulyani menjelaskan anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan lain tetap didukung selama sesuai dengan mekanisme APBN. Ia juga menyebut Menko menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara.
Terakhir pada poin keempat, Sri Mulyani menyebut Kemenku dan Kemenku, maksud kami Menku, terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi terhadap masyarakat dan perekonomian. Isu terkait perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat belakangan ini. Muncul isu bahwa reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon atau pasaran dalam kalender Jawa. Merujuk pada kalender Masehi pada bulan ini, maka Rabu Pon jatuh pada tanggal 8 Desember 2021. Sering kabar reshuffle itu, beberapa nama diisukan akan mengisi kursi menteri di kabinet. Marsikal Hadi Cahyanto yang disebut-sebut bakal menjadi Kepala Staf Kepresidenan atau KSP atau di kursi Menko Polhukam. Ada pula kabar masuknya kader Partai Amanat Nasional atau PAN seiring bergabungnya Partai Besutan Zulkifli Hasan itu ke koalisi pendukung Jokowi Maruf Amin sejak 2 bulan lalu. Isu reshuffle pada awal Desember itu awalnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Yasilul Fawaid. Ia menyebut Jokowi akan melakukan reshuffle pada Desember ini. Menanggapi isu yang berkembang ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno angkat bicara. Pratikno mengatakan bahwa rencana itu belum ada, sehingga ia meminta menteri fokus bekerja seperti biasa. Lebih lanjut, Pratikno mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman varian Omikron. Terlebih saat ini mendekati Natal dan Tahun Baru, di mana perekonomian tetap harus bergerak di tengah ancaman varian asal Afrika tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!